Shalom, berjumpa kembali di Weekend with Jesus bersama Sentra Evangelisasi Pribadi Santo Yohanes Penginjil BPK PKK Keuskupan Surabaya. Tema renungan hari ini, melihat Tuhan dengan baik dan benar, dari Yohanes 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Dalam kisah ini dinyatakan bagaimana Maria Magdalena pada pertemuan pertama pikirannya masih sangat kacau, karena pada saat itu dia dalam keadaan bersedih karena Yesus baru disalibkan dan dikuburkan. Bahkan Maria meminta kembali mayat Yesus karena dia kira sudah diambil oleh penunggu taman itu. Pertemuan yang membuat Maria Magdalena melihat Tuhan adalah pertemuan kali kedua setelah Yesus menyapa Maria. Padahal sebelumnya mereka berdua sudah berbincang-bincang. Namun Maria tidak melihat dan mengenali Yesus. Sapaan itulah yang membukakan kembali kenangan Maria kepada Yesus. Sapaan itulah yang menyadarkan Maria sehingga membuka hatinya mengenal Yesus secara pribadi dan mengalami perubahan yang mendasar baik dalam pola pikir maupun dalam bertindak. Kita pun sering mengalami hal yang sama. Kita sudah sering berbincang-bincang dan bercakap-cakap dengan Tuhan tentang pergumulan dan masalah hidup kita sehari-hari. Namun kita merasa bahwa Tuhan tidak bersama kita dalam pergumulan itu. Bahkan ketika Yesus datang menyapa kita melalui saudara, hamba Tuhan, sahabat atau rekan kita untuk menolong dan menyapa kita, karena hati kita sedih sehingga kita tidak bisa melihat kehadiran Yesus. Tetapi saat Yesus menyapa kita secara pribadi, kita baru sadar bahwa Yesus telah hadir bersama kita dalam semua pergumulan hidup kita. Hal ini membuktikan bahwa pikiran yang belum bertemu dan melihat Yesus dengan baik dan benar akan membuat pikiran itu kacau, hilang fokus, dan hilang arah. Tuhan seringkali menggunakan pengalaman hidup yang tidak mengenakan, kesulitan, atau tantangan dalam hidup agar kita belajar mengenal Tuhan dengan baik dan menyerahkan atau percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
Namun kita tidak perlu bersedih dan berputus asa, karena Tuhan selalu mengulurkan tangannya dan menyapa kita dengan nama kita di saat yang tepat. Kita hanya perlu belajar mengulurkan tangan dan membuka hati kita atas sapaannya itu. Marilah kita berjumpa dengan Tuhan sesering mungkin, karena perjumpaan yang hanya sekali-sekali belum tentu bisa membuka hati, memelekkan hati, mengetahui dan memahami keberadaan Tuhan. Kita membutuhkan perjumpaan yang intensif dengan Tuhan, karena semakin kita sering bertemu dengan Tuhan, semakin banyak hal yang kita ketahui dengan Tuhan. Semenjak Maria berjumpa dengan Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Maria tahu bahwa Yesus punya kuasa. Dan melalui kuasa Tuhan Yesus, Maria telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dari tidak mengerti dan belum percaya, menjadi mengerti dan percaya dengan sungguh. Aku telah melihat Tuhan, kata Maria. Sehingga Maria diutus untuk menjadi saksi dan mewartakan kebenaran kebangkitan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan saksi adalah orang yang melihat, mengetahui, dan mengalami suatu peristiwa. Jadi menjadi saksi Tuhan adalah mereka yang melihat, mengetahui, dan mengalami karya-karya Allah di dalam hidupnya. Kita pun diutus untuk menjadi saksi dan mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pergi dan berseru kepada dunia, aku telah melihat Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan secara jasmani sebagaimana Maria melihat Tuhan pada waktu itu, namun kita bisa melihat Dia melalui iman kita bisa melihat Dia melalui firman-Nya. Menjadi saksi Tuhan adalah panggilan setiap orang Kristen. Namun panggilan itu tidak selamanya mampu dilakukan karena tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, atau mungkin kurang percaya dan bahkan takut atau malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif, haruslah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hal ini bukanlah perkara yang sangat mudah, tapi penuh tantangan dan bahkan juga penolakan. Namun rasa cinta yang sangat besar kepada Tuhan akan menjadi penyemangat bagi setiap kita untuk menyaksikan kebenarannya. Perjumpaan dengan Tuhan juga akan membuka mata rohani kita dan memberi pengharapan akan perubahan arah hidup, sehingga kita mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Saya Lili Febritania, pengajar Sentra Evangelisasi Pribadi Santo Yohanes Penginjil PPK PKK Keuskupan Surabaya. Ikuti terus Weekend with Jesus setiap hari Sabtu. Tuhan memberkati.